Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, hari ini adalah hari ke-13, yang dimana kita akan mentadabburi juz 13. Suratnya adalah surat Ibrahim ayat 7. Ya. Sebelum kita mulai tadabbur, seperti biasa, kita akan tilawah dulu, ya tujuannya agar lebih menambah keberkahan, serta tilawah ini adalah salah satu bentuk tadabbur kita kepada Al-Quran. Jadi kita membaca dengan nikmat, ya dimerdukan, diindah-indahkan. Itu pun salah satu bentuk kita mentadaburi Al-Quran. Silakan boleh dibuka Qurannya, ya. Surat Ibrahim untuk tilawahnya 1 sampai 7 tilawahnya. Tapi yang ditadaburi hanya ayat 7 saja insya Allah. Tapi kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kita lanjut ya sampai bawah aja sampai 10 insyaallah. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, teman-teman semua. Kita sudah mentilawah atau membaca surat Ibrahim ayat 1 sampai 10. Sebelum lanjut, coba pengen tanya, tadi bagaimana suaranya? Apakah jelas atau masih putus-putus? Jelas. Ya, sih, alhamdulillah ya. Jadi mohon maaf ya. Tadi karena habis hujan, biasanya memang sinyalnya kurang bagus. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita buka lagi ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pun berdoa kepada Allah semoga kelas tadabbur kita pada malam ini bisa menjadi kelas tadabbur yang bermanfaat, yang berkah, yang penuh ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan untuk kalian pribadi dan juga buat teman-teman semua, buat ayah bunda sekalian, bahwa tujuan kita tadabbur untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi ingat ya, kita harus memiliki mindset seperti ini. Kita tadabbur seperti ini, ya tujuannya untuk kita dimudahkan dalam proses pengamalan. Karena Quran diturunkan untuk kita amalkan. Tapi kita mulai ya. Temanya apa? Temanya adalah nikmat yang tak terhitung. Tadabbur surat Ibrahim ayat 7. Ya. Jadi kita lihat di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Lihat kalimat ini. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah apa? Kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Atas apa nikmat yang kita dapatkan ini, maka Allah akan tambahkan, Allah akan lipat gandakan nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mau bersyukur, kalau kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah pun mengancam bahwa azab Allah sangatlah pedih. Iya, teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati, ya. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini Anda merangkumkan, ya, merangkumkan ada 5 poin tadabbur utama kita pada malam hari ini. Ya, setiap poinnya seperti biasa ada ayat tambahan, ada hadis tambahan, ada renungan buat kita semua insya Allah. Jadi polanya mirip-mirip setiap kajian kita. Jadi ada 4 sampai 5 poin tadabbur, ada dalil hadis tambahan, ada dalil Quran tambahan, serta pasti ada renungan setiap ayat dan hadis yang kita baca ini. Tapi poin tadabbur pertama yang ingin Anda bahas adalah tentang apa? Tentang nikmat Allah terlalu banyak untuk dihitung. Ya. Inilah poin tadabbur pertama yang harus kita renungkan teman-teman semua. Bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya, saking berlimpahnya, saking luasnya, saking besarnya, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba andaikan kita hitung misalnya. Dari nikmat tubuh kita, ada rambut, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada gigi, ada lidah, ada tenggorokan, ada tangan, dan seterusnya. Itu kalau kita hitung semua tuh nggak bakal bisa kehitung. Itu baru di tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita pengen coba-coba misalnya, ya, coba-coba ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Tadi yang sebutkan ya. Kita baru nyoba hitung nikmat tubuh aja nggak kehitung. Dari ada jutaan sel di dalam tubuh kita. Ada puluhan sendi atau ratusan sendi, ada ratusan sendi di dalam tubuh kita. Itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa teman-teman semua. Ya. Coba di sini Anda membantu memberikan contoh kecil nikmat Allah ya yang bisa kita rasakan pada hari ini. Ini hanya contoh kecil ya. Kalau kita hitung mungkin bisa ribuan, bisa jutaan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada nikmat iman dan Islam. Nikmat bukan iman dan Islam. Nikmat. Karena nggak semua orang mendapatkan nikmatnya hidayah. Hidayah iman, hidayah Islam, hidayah yang paling mahal teman-teman semua. Bahkan paman terdekat atau saudara terdekat, paman tersayang Nabi Muhammad pun ya, itu tidak mendapatkan hidayah atau belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan orang terdekatnya Nabi Muhammad saja yang dimana Nabi Muhammad menyampaikan risalah dakwah. Nabi Muhammad apa? Menunjukkan dakwah kepada orang-orang ya termasuk orang terdekatnya. Tapi ternyata apa? Orang terdekatnya pun salah satunya adalah Abu Thalib ya juga tidak masuk Islam atau ya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Bahkan membuat Rasul sedih, membuat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat bersedih. Kenapa? Karena paman tersayangnya, paman yang senantiasa mendidiknya, yang senantiasa mengurusnya, yang senantiasa memberi makan dari kecil, ya, yang menghidupinya dari kecil, yang memberikan pekerjaan. Ternyata qadarullah meninggal dalam keadaan belum Islam. Bahkan turun ayat khusus untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Ya. Allah menurunkan ayat khusus untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih ketika paman tercintanya belum mendapatkan nikmat hidayah. Apa kata Rasul? Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Karena Allah lah yang berkehendak.
Allah lah yang berkehendak siapa yang paling apa? Siapa yang paling berhak mendapatkan hal tersebut. Jadi ya, kita hari ini, detik ini juga, malam ini juga, kita yang masih mendapatkan nikmat hidayah iman, nikmat hidayah Islam, seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menggunakan tubuh kita ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru kita membahas satu nikmat. Ternyata kita merenungi satu nikmat ini aja, nikmat iman. Luar biasa. Ada kisah di baliknya, ada hal-hal yang bisa kita renungkan seharusnya. Ya, itu baru nikmat iman, itu nikmat hidayah. Yang dimana nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan orang terdekat Nabi Muhammad pun ada yang tidak masuk Islam ketika meninggal. Oke, teman-teman semua. Yang kedua, nikmat Al-Quran. Quran nikmat bukan? Nikmat. Kenapa? Karena di Quran begitu jalan kebenaran. Di Quran bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pun kita akan diarahkan. Untuk apa? Menjadi pribadi yang soleh. Untuk mendapatkan ampunan. Untuk menjadi orang bertakwa. Dan sebagainya. Itulah nikmat Quran. Yang sebenarnya kalau kita renungkan. Yang sebenarnya kalau kita senantiasa hayati. Ya, kita sebenarnya orang-orang yang rugi. Kenapa? Banyak di antara kita yang tidak menikmati Al-Quran. Maksudnya apa? Dia tidak membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadabburinya, tidak mau menghafalnya, tidak mau mengajarkannya, tidak mau mengamalkannya. Ini bentuk-bentuk orang yang gak bersyukur. Dia sudah mendapatkan Quran yang nikmat, ya bahkan kita renungkanlah di zaman ini kita sudah menemukan Quran, ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada asbab nuzulnya. Kalau kita renungkan bagaimana perjuangan para sahabat yang mengumpulkan Quran, ditulis di pelepah kurma, ditulis di batu-batu, ditulis di tulang-tulang dan sebagainya. Kita renungkan coba. Di zaman dulu susah banget mencari Quran yang tertulis. Bahkan belum ada di zaman Nabi, mushaf yang tertulis satu mushaf gitu ya. Belum ada. Jadi maksudnya tadi, terpisah-pisah dengan ada di pelepah kurma, ada di batang pohon dan sebagainya. Maka ini sebuah kenikmatan teman-teman semua. Yang pada hari ini kita rasakan nikmatnya. Bahkan sekarang kita bisa mentadaburi Quran ya lewat online, masya Allah. Di sini anda di Sukabumi, antum mungkin ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua mungkin. Tapi masya Allah, ini pun sebuah kenikmatan teman-teman semua. Setuju juga. Ini pun sebuah kenikmatan yang seharusnya kita syukuri. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, ini kita baru membahas dua nikmat, iman dan Quran. Belum pembahasan yang lain, nikmat sehat. Ya, nikmat sehat pun nikmat yang sangat luar biasa. Yang dimana kalau kita misalnya bandingkan berapa lama kita sehat dan berapa lama sakit, ya kita hitung. Kira-kira lebih baik mananya? Lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Sehatnya teman-teman semua. Betul nggak? Kita bayangkan, ya kita sehat di dunia ini, lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Sehatnya. Tapi kadang kita ketika sakit kita merasa, ya Allah kenapa saya sakit? Ya Allah kenapa saya diuji? Ya Allah saya kenapa gini gini gini? Padahal kalau kita renungkan nikmat sehat kita lebih banyak daripada sakit yang kita rasakan. Karena kata Allah, kata Rasul, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali manusia lalai di dalamnya apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Maka di poin keempat ada yang namanya nikmat waktu dan umur. Kita sekarang diberikan waktu buat belajar, waktu untuk bisa memperbaiki diri. Kita pun diberikan umur yang panjang, ya, yang dimana umur atau waktu ini nggak diberikan ke semua orang. Ada orang yang meninggalnya di umur mungkin 10 tahun. Ada yang mungkin baru lahir udah meninggal. Orang yang sudah 60 tahun, 70 masih hidup. Dia itu nikmat teman-teman semua. Yang harus kita syukuri dengan apa? Dengan memperbaiki
kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kita bisa renungkan, nikmat keluarga orang tua. Kalau kita renungkan, alhamdulillah ada keluarga yang beriman, ada keluarga yang sehat walafiat, keluarga yang salehah, keluarga yang apa ya? Yang full misalnya. Itu sebuah kenikmatan. Nikmat rezeki dari uang yang berlimpah atau ada kecukupan buat makan aja itu rezeki teman-teman semua. Nikmat akal, ilmu, nikmat sahabat soleh, nikmat alam, nikmat lingkungan, nikmat ampunan Allah, nikmat rahmat Allah itu pun nikmat. Teman-teman semua. Kalau kita bahas ini nggak mungkin bisa kita bahas semuanya. Karena Masya Allah, nikmat Allah begitu besar teman-teman semua. Nikmat Allah begitu besar, begitu luas, begitu banyak. Ya, bahkan saking berlimpahnya nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak mampu, ya, tidak akan mampu menghitungnya. Karena Allah menyampaikan, Allah sendiri menyampaikan kepada kita. Apa kata Allah? وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita teman-teman semua, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu atau tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah tersebut. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat menampar kita. Ayat ini yang seharusnya senantiasa bisa memberikan nasihat kepada kita. Allah menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita apa? Segala hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sehat Allah kasih, minta rezeki Allah kasih. Minta apa Allah kasih. Ya, yang dimana kalau kita hitung nikmat ini, nikmat sehat, nikmat tadi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dan sebagainya, kita tidak akan sanggup menghitungnya karena saking banyaknya, saking berlimpahnya teman-teman semua. Maka jangan sampai kita menjadi orang zalim. Siapa yang zalim? Mereka yang ingkar atau mereka yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Ada juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena hal itu pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Teman-teman semua, jadi ini Rasul menjelaskan kepada kita. Salah satu ikhtiar kita bersyukur kepada Allah dengan melihat apa yang ada di bawah kita. Misalnya, sekarang kita punya rumah. Kita lihatlah orang-orang yang nggak punya rumah. Hari ini kita punya HP. Lihatlah orang-orang yang nggak punya HP. Ya. Yang sebaliknya, kita punya HP, ya tapi kita melihatnya orang-orang yang punya HP yang lebih bagus. Misalnya iPhone 17 yang baru keluar. Atau rumah. Kita punya rumah nih yang bisa ditempati lah minimal gitu ya. Tapi kita melihatnya orang-orang yang rumahnya mewah. Gitu ya. Jangan. Kalau kita pengen bersyukur, lihat yang paling bawah, teman-teman. Atau lihat yang di bawah kita. Agar apa? Agar kita bisa berikhtiar menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua, berikutnya ya, setelah tadi kita sudah membahas tentang poin terdahulu pertama tentang kemustahilan kita, ya, ketidakmungkinan kita menghitung nikmat Allah karena nikmat Allah begitu berlimpahnya, nikmat Allah begitu banyaknya. Yang kedua, poin terdahulu kedua adalah syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Ya, teman-teman semua pengen nggak kira-kira kalau nikmatnya ditambahkan? Pengen nggak? Pengen pasti. Maka salah satu caranya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat untuk kalian. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Coba kita renungkan, ya. Apakah hari ini kita sudah bersyukur kepada Allah atau belum? Ya. Nikmat sehat. Apakah kita sudah syukuri? Nikmat bisa makan misalnya. Apakah kita sudah syukuri? Jangan sampai kita menjadi orang-orang, ya, menjadi muslim yang nggak pernah bersyukur atas nikmat itu. Padahal kita tahu bahwa nikmat yang kita syukuri itu akan menjadi apa? Akan menjadi wasilah di mana nikmat-nikmat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "La azidannakum." Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Itu kata Allah. Ya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya yang bisa kita renungkan teman-teman semua. Kita syukuri agar apa? Agar nikmat itu tetap terus menerus dan tetap bertambah insya Allah. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, ya, Rasul kita Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, ia tidak akan mampu bersyukur kepada yang banyak. Jadi ada orang-orang yang dia ini mau bersyukur apa? Mau bersyukur ketika uangnya banyak misalnya. Ya. Atau contoh lain, ada orang yang bersyukur pengennya dapat rumah yang mewah misalnya. Ada orang yang bersyukur kalau dia bisa makan yang enak banget misalnya. Ya. Maka syukur itu jangan dilihat dari besar kecilnya. Ya. Jangan sampai kita mendapatkan hal yang kecil tapi kita nggak syukuri. Bahkan nih, misalnya kita minum nih. Ini ada minum, bismillah. Alhamdulillah. Itu pun sebuah syukur yang harus kita syukuri. Sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita bisa minum teman-teman semua. Bayangin. Ada orang yang dimana mereka nggak bisa minum. Misalnya di Afrika. Di Gaza. Yang dimana misalnya di daerah sana. Di Gaza yang dibombardir. Atau di Afrika yang kekeringan. Sangat-sangat sulit mendapatkan air bersih yang bisa diminum. Hari ini kita ada air mineral. Ya, kita minum, bismillah. Alhamdulillah. Itu sebuah kenikmatan yang kita bisa rasakan teman-teman semua. Maka bersyukur dari hal-hal kecil. Jangan sampai kita ini baru bersyukur ketika hal-hal besar. Misalnya, kalau air putih mah nggak bersyukur. Bersyukur kalau kita minum misalnya minum es buah baru bersyukur. Nggak gitu juga teman-teman semua, nggak boleh. Karena apa kata Rasul? Kalau orang yang nggak bersyukur dengan hal sedikit kayak air putih ya, maka hal besar pun nggak akan bersyukur. Ya, maka teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, harus berikhtiar untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, poin tadabbur ketiga. Setelah poin tadabbur pertama adalah tentang bagaimana renungan kita merenungi nikmat-nikmat Allah yang begitu berlimpah. Lalu yang kedua tentang syukur adalah cara atau ikhtiar kita untuk mendapatkan nikmat tambahan, ya, atau cara agar dilipat gandakan nikmat kita. Maka di poin ketiga ini, tadabbur ketiga ini adalah jika kita sebaliknya kita nggak bersyukur, justru kita kufur, maka mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pengen nggak dapat azab? Pengen nggak? Enggak. Pasti kita nggak mau dapat azab. Maka kalau kita nggak mau mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nggak bersyukur, yang nggak menikmati kenikmatan dia walaupun sedikit misalnya, maka siap-siaplah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian mengingkari atau kalian tidak bersyukur atas nikmatku, maka sesungguhnya azab aku sangat pedih.
Jadi Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang nggak bersyukur ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, sebelumnya apakah suara yang jelas atau terputus-putus? Boleh bantu jawab ya. Semoga masih aman. Teman-teman semua, apakah suara yang jelas atau terputus-putus? Takutnya aneh ngomong panjang ternyata suaranya nggak terdengar nih, Masya Allah. Karena sudah mulai panjang nih materi kita ya. Bagaimana teman-teman semua? Apakah jelas suara Ana? Cek, cek, cek. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Nana khawatir takutnya Ana sudah menyampaikan panjang-panjang. Pada Allah sinyalnya kurang kurang atau suara yang tidak terdengar. Oke, bismillah teman-teman semua. Kita lanjut ya ke berikutnya. Sini Ana pengen membacakan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita menyampaikan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula aklata fayahmadahu 'alaiha au yashrab asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah ridha, Allah suka, Allah sayang kepada seorang hamba yang ketika ia makan, ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia makan, mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia minum. Kita di sana. Bismillah. Dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah dengan kalimat-kalimat tadi. Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Dan sebaliknya, orang-orang yang nggak pernah bersyukur, Allah nggak ridho, Allah nggak suka. Justru Allah akan memberikan azab kepada dia. Bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, pada malam ini ada beberapa renungan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, ya kita simpulkan ya. Syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan menambahkan nikmat yang berlimpah bagi siapa saja yang bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut. Ya. Yang kedua, hal kecil pun bisa bernilai syukur tadi. Misalnya, makan, minum, ya. Bahkan kita bersyukur atas hidayah, bersyukur atas adanya Quran, bersyukur adanya misalnya ada rumah, ada HP, dan sebagainya misalnya. Jadi kita bersyukur dari hal terkecil. Itu pun Allah ridho kepada kita, Allah pun cinta kepada kita. Lalu yang ketiga, syukur menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya nikmat yang bertambah, tapi ridho Allah pun bertambah. Ridho Allah pun akan meliputi kita teman-teman semua. Jadi dengan kita bersyukur dari minum, makan dan hal-hal terkecil apapun, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tiga renungan yang bisa kita renungkan. Dan sebaliknya ya. Sebaliknya. Jadi tiga poin ini bisa dibalik. Ya, misalnya yang pertama gitu kan. Syukur kunci bertambah nikmat. Sebaliknya, kalau kita nggak bersyukur, justru kita mendapatkan azab. Terus nikmat kita nggak ditambahkan. Ya. Terus jangan sampai yang kedua misalnya, jangan sampai kita ini bersyukur atas yang gede-gede aja. Misalnya, saya bersyukur kalau misalnya punya rumah yang mewah, mobil yang besar, mobil yang mewah dan sebagainya. Nggak seperti ini. Lalu yang ketiga, kalau kita nggak bersyukur, maka justru mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, baik teman-teman semua lanjut ya. Ya, kita akan lanjutkan poin tadabbur keempat. Ya. Setelah kita sebelum sudah membahas tentang banyaknya nikmat Allah, tentang pentingnya bersyukur agar kita ditambahkan nikmatnya, dan juga tadi sudah dijelaskan tentang bahaya kalau kita nggak bersyukur. Maka di poin keempat ini, ya poin sebelum terakhir, saya akan menjelaskan tentang 3 langkah cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sudah tahu bahwa karena bersyukur wajib, ya maka kita pun harus mengetahui bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama,
Cara syukur yang pertama adalah dengan tentu meyakini dengan hati kita. Ya, kita yakin bahwa setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi iman, ihsan, Islam, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat Quran, nikmat tumbuhan, nikmat lingkungan, nikmat teman-teman yang soleh, nikmat keluarga dan sebagainya. Pokoknya semua nikmat itu kita yakini bahwa itu semua nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah yang datangnya. Maka dari Allah lah datangnya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa semua nikmat yang kita rasakan, semua nikmat yang kita dapat ini, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain, bukan dari hal-hal lain. Ya. Berikut yang kedua, bagaimana kita bersyukur? Kita ucapkan dengan lisan kita, dengan kalimat-kalimat zikir, atau yang paling masyhurnya adalah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Rasulullah menyampaikan, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kesucian adalah separuh iman, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Jadi ucapan kita mengucapkan alhamdulillah ya akan memenuhi timbangan kita, akan memberatkan timbangan kita, teman-teman semua. Ya. Maka cara kedua agar kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur apa? Kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zikir. Seperti contohnya tadi alhamdulillah, atau contoh lain subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sebagainya. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mengamalkan dengan perbuatan. Allah menyampaikan, ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambanya hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, teman-teman semua? Maksudnya kita mengamalkan perbuatan-perbuatan soleh, ya, mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Jadi kita menggunakan tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menggunakan tubuh kita ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dari tiga hal ini, dari mengamalkan dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Apakah kita sudah mengamalkan ketiganya? Atau baru salah satu? Atau baru keduanya? Atau mungkin nggak sama sekali? Na'udzubillah. Kita wajib mengamalkan ketiga-tiganya. Kita apa yang pertama? Kita wajib meyakini dengan hati yang pertama. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah mengamalkan dengan perbuatan kita, yaitu dengan berusaha menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, berikutnya yang terakhir ya, adalah poin terakhir penutup kita pada malam ini. Itu apa? Tentang syukur akan membuka jalan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat, maka pastikan kita harus senantiasa menjadi pribadi atau muslim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau kita pengen sukses di dunia maupun di akhirat, tapi kita nggak bersyukur, nggak mungkin. Ya, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakra, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara yang beriman. Semua urusan yang baik, jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Itu baik-baiknya. Jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Itu juga baiknya. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman. Ya,
mengatakan sangat menakjubkan orang beriman. Kenapa? Karena semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dan itu kebaikan yang baik, yang sangat berlimpah bagi keduanya. Dan teman-teman semua, ya, dari hadis tadi ada beberapa renungan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, ternyata hidup kita ini seorang mukmin ini selalu baik. Kenapa? Karena kalau kita senang, kita bersyukur. Kalau kita susah, kita bersabar. Nah, maka bisa kita ambil hikmahnya bahwa ciri-ciri orang beriman ya adalah ketika dia senang, ia bersyukur. Ketika ia susah, dia bersabar. Coba kita renungkan. Apakah kita sudah menjadi orang beriman seperti ini atau belum? Kedua, syukur dan sabar adalah dua sayap iman yang membuat seorang mukmin tetap mulia dalam keadaannya. Ya, jadi kalau salah satunya nggak ada, nggak ada syukur, nggak ada sabar, atau salah satunya ya, maka patahlah atau hilangnya kita, sayap iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kebahagiaan sejati tidak bergantung dalam keadaan, tapi pada sikap hati seorang mukmin terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, alhamdulillah, walhamdulillah. Ya mohon maaf kalau misalnya tadi ada mas dari satu ayat aja, ya alhamdulillah bismillah kita sudah mentadaburi setengah jam lebih. Masya Allah luar biasa. Harapannya apa? Harapannya semoga bisa kita amalkan, bisa kita tanamkan pada hati kita, bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, ya. Dan semoga harapan besar adalah dengan kita bersyukur kepada Allah, semoga kita semua di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kembali nanti di surganya Allah. Misalnya bertanya, Ustaz, kenapa sih bentar banget tadaburnya? Kan Allah masih ada kegiatan, ya. Anda setelah ini, alhamdulillah, Anda pun bersyukur masih ada kegiatan kebaikan. Habis ini jam 9 Anda ada apa? Ada setoran lagi, ada yang setoran online, ada santri dari Emirat, ya. Ada jam 9, jam setengah 10, jam 10 sampai jam setengah 11 anak ngajarnya Masya Allah sampai malam. Dan hari ini alhamdulillah Anda syukuri full dengan kegiatan kebaikan. Dari sekarang ada kajian tadabbur. Nanti malam ada ngajar, full ngajar. Juga tadi pagi alhamdulillah bisa silaturahim kepada silaturahim dengan mertua Ana. Alhamdulillah mertua Ana datang ke sini. Ya, juga bisa ngobrol-ngobrol, bisa silaturahim. Juga tadi siang ada mas-mas Ana atau abang ama Ana dari Pondok Panjang. Alhamdulillah juga datang ke Sukabumi juga untuk silaturahim. Alhamdulillah. Jadi ini pun kenikmatan. Sebenarnya kalau kita ulik ya kenikmatan itu ternyata banyak ya gitu ya. Kenikmatan itu ternyata luar biasa ya. Ya, dari kita sekarang aja diberikan hidayah untuk bisa belajar, untuk mau ikut kajian online misalnya. Itu pun sebuah kenikmatan teman-teman semua. Kenapa? Karena nggak semua orang mendapatkan hidayah ini, mendapatkan hidayah belajar, mendapatkan hidayah semangat dalam belajar sampai malam. Ya, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Ya, semoga kita semua di sini Allah kumpulkan lagi di surganya Allah kelak. Ya. Dan teman-teman semua, kalau teman-teman semua nggak nemukan anak, tolong cari anak. Ya, kalau antum nggak menemukan anak, tolong cari anak. Khawatirnya mungkin zahirnya baik, sering ngisi kajian, ya sering jadi imam dan sebagainya. Tapi khawatirnya ada niat yang salah, ada niat yang keliru sampai Allah mengadab saya. Nauzubillah min dzalik. Maka saya meminta kepada antum orang-orang soleh, antum orang-orang baik, ya tolong berikan anak syafaat. Ya, kita harus komitmen ya, kita berjanji ya. Insya Allah nanti di akhirat kelak kita saling menolong, ya kita saling mengajak kebaikan. Ya. Jadi ini Anda mengingat eh, banyak hikmah yang Anda dapatkan dari silaturahim kepada orang tua, kepada mas-mas, kepada kakek juga alhamdulillah. Ya. Juga ini mohon doanya teman-teman semua, ya kakek anak kodullah lagi sakit parah karena sudah berumur ya, sudah 75 tahun. Mohon doanya semoga kakek anak diberikan kesehatan, ya, diberikan akhir hidup yang husnul khotimah dan dilancarkan semua rezeki insyaallah.
Baik, barakallahu fikum. Teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan boleh di grup ya insya Allah. Dan insya Allah untuk grupnya akan kami aktifkan. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada pertanyaan ternyata belum terjawab, nanti boleh minta atau di follow up ke admin. Nanti admin yang follow up ke Anda insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.